Halo semuanya, welcome back to my channel Vanilla Tawata Pintau. Nama aku Isara. Jangan lupa like and subscribe my YouTube channel dan juga berita-berita di TikTok dan juga di Instagram ya guys ya. Tahu nggak sih sebenarnya di tahun 2023 Cina itu bisa aja mengalahkan Amerika Serikat loh. Tetapi pertumbuhan ekonomi mereka tersendat gara-gara apa? Gara-gara satu company yang bikin ulah, bikin masalah. Bahkan company ini juga menghancurkan nama baik perusahaan-perusahaan besar di Cina, sekaligus bagaimana government itu bisa secara fleksibel likuiditas meminjamkan sembarangan terhadap company-company yang bermasalah ya guys ya. Yang membuat properti bubble dunia itu lagi berkutat tentu aja adalah Evergrande atau bahasa Mandarinnya adalah ini ya teman-teman ya. Jadi Evergrande itu dibentuk di tahun 90-an teman-teman, dan pendirinya adalah the infamous Hui Kaiyan. Hui Kaiyan ini siapa sih kak? Hui Kaiyan ini di tahun 2010-an awal itu adalah orang terkaya di Cina teman-teman ya. Beneran pernah masuk Forbes China dengan kekayaan bersih serta aset mencapai 42 miliar dolar. Yang dipandang sebagai orang besar, orang sukses, bahkan yang saya tahu dia berteman dekat dengan Jack Ma, dan juga ada sangkut pautnya pertumbuhan bisnisnya juga gara-gara Jack Ma teman-teman ya. Bagaimana ini orang itu di tahun 2020-an awal menciptakan kebangkrutan, krisis ekonomi di Cina, kemudian juga bagaimana dia itu bisa jatuh dari harta 42 miliar ini ke cuman 3 miliar dolar teman-teman ya. Parah sih dia teman-teman, sebuah company gitu ya guys ya, itu bisa sekolaps itu. Dan company ini adalah company properti dengan hutang terbesar di dunia, yaitu mencapai 300 miliar dolar atau sekitar 1.400 triliun. Mungkin utang satu negara Indonesia ya guys ya, tapi harus ditanggung sama satu company yang bermasalah seperti ini. Nah, dengar ada beberapa faktor yang membuat kayak ini company itu collapse. Di antaranya itu adalah pinjaman hutang terlalu banyak, mereka nggak bisa mengangsur ya guys ya. Yang kedua adalah penggajian dengan ceroboh. Yang saya dengar itu fresh graduate digaji 2 digit di Cina setelah lulus gitu ya guys ya, kerja di Evergrande digaji 2 digit, paling rendah bayarannya di sana itu. Dan yang ketiga itu adalah peraturan-peraturan government yang mengekang seperti itu. Tapi kalau boleh saya spill, yang menyebabkan atau faktor utamanya kenapa Evergrande itu bisa collapse itu adalah ini wanita, yaitu Bu Ding Yumei. Ding Yumei itu siapa kak? Ding Yumei itu adalah istri dari Bapak Hui Kaiyan ini sendiri. Jadi bagaimana istri sahnya ini itu bisa yang namanya ngebangkrutin Evergrande. Bahkan juga perempuan ini berpengaruh pula dengan yang namanya kolapsnya keuangan dan ekonomi Cina teman-teman ya. Jadi seperti apa sih belibetnya atau ceritanya yang menyebabkan wanita ini bisa yang namanya membawa kabur 50 miliar yuan atau sekitar 100 triliun rupiah ke luar negeri, maybe demi menyelamatkan hartanya atau harta Evergrande ini. Jadi mari kita simak bagaimana Evergrande bisa berdiri, maju, terkenal hingga kolaps saat ini ya guys ya. Hui Kaiyan itu sebenarnya adalah seorang mahasiswa chemical engineering yang berasal dari Henan teman-teman ya. Dia tuh pernah yang namanya bikin satu narasi di mana dia tuh masa kecilnya tuh dihabiskan dengan kemiskinan. Di sebuah video yang kalian lihat itu dia selalu berkelakar bahwa setiap hari saya hanya namanya mengkonsumsi kentang manis, kemudian roti, dan juga sup, yang kami hampir tidak pernah makan ikan selama setahun seperti itu. Evergrande itu setelah si Hui Kaiyan itu lulus dari tempat kerjanya, dia itu kayak punya ide bagaimana memfasilitasi pabrik yang dia dulu bekerja untuk membangun satu properti lagi ya teman-teman ya. Awalnya hanya sebuah tanah dan juga kayak perabotan pabrik seperti itu, kemudian berkembang lagi menjadi sebuah properti tempat tinggal untuk para kayak mes gitu ya guys ya, mes untuk para karyawannya, berkembang lagi menjadi properti rumah untuk keluarga, berkembang lagi menjadi properti multinasional, dan di tahun 2009 valuasi dia mencapai 700 juta dolar. Jadi dia berkembang dari awalnya tuh kayak middle income property jadi high income dan juga jadi VVIP properti kayak gitu. Di properti teman-teman ya, Evergrande itu juga yang namanya join atau kayak bermitra dengan bisnis-bisnis lain, di antaranya tuh untuk mengembangkan gurita bisnisnya dia masuk ke dunia otomotif, kemudian dunia entertainment. Jadi Tencent tuh juga didanai sama Evergrande pertumbuhannya ya guys ya. Kemudian juga ada sport,
e-sport, dia juga sering banget untuk yang namanya bikin proyek-proyek tempat wisata di daerah-daerah terpencil di Cina kayak gitu. Dia juga yang namanya bikin untuk fasilitas kesehatan untuk menengah ke bawah, bahkan juga menengah ke atas. Bahkan usaha juga di bidang finance, kemudian makanan, kemudian makanan artifisial, dan juga ke berbagai macam real estate yang bekerja sama dengan Evergrande ini ya guys ya. 2018 Evergrande itu adalah sebuah properti atau perusahaan properti yang paling bernilai di dunia ya guys ya. Bagaimana Evergrande ini bisa kolaps kak? Pertama memang adalah market share-nya terlalu banyak teman-temannya. Jadi dia itu tipikalnya adalah kita pinjem bank, kebanyakan pinjem bank gitu ya, bikin proyek lagi, jual marketing, kemudian pinjem bank lagi, bikin proyek lagi marketing gitu ya guys ya, pinjem lagi marketing seperti itu. Dan yang kedua itu adalah dari desain struktur atau company structure yang dibikin Huikayan itu terlihat hancur teman-teman. Di antaranya itu adalah ketika Huikayan ini kayak berhasil membangun yang namanya kayak kesadaran atau membangun win-win solution terhadap orang-orang yang pengen membeli atau bahkan bekerja dengan Evergrande, itu adalah menggaji terlalu tinggi, antara kayak 8 juta sampai 12 juta untuk seorang plumber atau seorang cleaning service ya guys ya. Kemudian meningkat lagi jadi 20 jutaan untuk seorang finance marketing, meningkat lagi jadi ratusan juta untuk engineer dan juga orang-orang yang bekerja di bidang hal-hal rumit kayak gitu. Kalian pengen tahu kenapa sih kok orang kaya itu bisa hancur teman-teman ya? Kadang itu aku percaya banget bahwa terlalu boros atau tidak perhitungan dengan sesuatu itu benar ya guys ya. Nah, kalau kalian pengen tahu, Huikayan itu adalah orang yang sangat doyan party. Dia itu kayak merencanakan unit baru gitu ya guys ya, atau merencanakan kayak membuka bisnis baru. Dia itu punya kebiasaan itu kayak sering party gede-gedean, sering bikin satu acara gitu ya guys ya, bikin acara itu ngundang ribuan orang, bikin salah satu kayak acara-acara itu yang gede-gedean kayak gitu. Dia sering ngundang artis-artis gede kayak Jackie Chan, Fan Bingbing, artis gede-gede itu ya teman-teman. Itu dia undang, dia kayak bikin gala, konser, dinner kayak gitu. Keburukan Huikayan yang pengen kalian tahu lagi itu adalah ternyata Huikayan itu punya banyak pacar teman-teman ya, punya banyak yang namanya sugar baby. Kamu harus tahu sugar baby Huikayan itu adalah dari para penari pada waktu dia itu bikin acara gala gede-gedean kayak gitu. Nah, Huikayan itu ternyata punya yang namanya kayak ketertarikan dengan para penari-penari yang bertubuh langsing tinggi kayak gitu ya guys ya, model dan juga penari balet. Tapi yang sering dia pacari, yang sering dia bawa ke karaoke room itu kan tempat tradisional kalau orang-orang partying gitu ya guys ya, itu adalah memang dari penari-penari ini. Nah, penari-penari yang dia pacarin ini itu jumlahnya itu bukan 1-2 orang, melainkan puluhan orang. Bahkan dia pernah ketahuan ketika dia tuh launching sebuah real estate gitu di Australia. Itu kayak pacar-pacarnya ini itu kayak difasilitasi untuk yang namanya senang-senang guys, pakai yacht pribadi, pakai hotel yang paling mahal di Australia kayak gitu, dan juga perawatan serta barang-barang mewah yang dikasih sama Huikayan ke orang-orang ini ya, atau si penari-penari ini ya guys ya. Tapi dari segi manajemen Dancing Troupe itu membantah kalau mereka ini sugar baby. Nampaknya itu pernah terekam bahwa rombongan Dancing Troupe atau rombongan penari balet ini, penari tradisional itu sering ketahuan itu naik jet pribadi, bukan untuk bisnis atau untuk perform profesional, tapi untuk jalan-jalan teman-teman ya. Bahkan menemani Huikayan ini untuk shopping, untuk gambling, untuk traveling kemana-mana ke seluruh dunia seperti itu. Ini di suatu hari si Huikayan ini menggugat cerai sendiri si istrinya ini ya guys ya, atau Ding Yume ini. Bukan Ding Yume yang menggugat cerai si suaminya, tapi si Huikayan ini yang menggugat cerai si Ding Yume seperti itu. Karena apa? Disebabkan karena pengakuan keduanya karena mereka tidak saling cinta teman-teman ya. Di persidangan itu diketahui bahwa mereka menikah ini hanya untuk yang namanya membuat bisnis, hanya yang namanya mengatasnamakan produk atau mengatasnamakan proyek. Jadi kalau misalnya di Yume ini seorang single, dia nggak akan yang namanya sebesar ini teman-teman ya. Tapi kalau dia tuh bisa berumah tangga atau bisa yang namanya kayak punya istri gitu ya minimal ya, itu bisa yang namanya mengembangkan bisnis dia tuh sampai kemana-mana kayak gitu. Hanya kalau saya lihat lagi, ini memang pernikahan tapi hanya untuk jadi bisnis
partner sih teman-teman ya. Tapi mereka berdua itu sebenarnya juga punya anak, teman-teman, 2 orang anak ini gitu ya guys ya. Yang paling terkenal tuh adalah Peter Su, anak paling kecil itu pernah yang namanya kayak meminjam uang di perusahaan orang tuanya ini itu sekitar 700 juta dolar untuk yang namanya membangun sebuah tempat entertainment atau tempat sport kayak gitu. Tahun 2020-an pemerintah Cina tuh mulai yang namanya suspicious atau mulai curiga dengan perusahaan Evergrande. Perusahaan segede ini kok bisa yang namanya unitnya nggak laku, tapi dia itu kayak uangnya deres gitu ya guys ya. Ternyata diketahui uangnya ini dari 90% itu adalah dari hutang teman-teman ya. Jadi mereka ini kayak mau ada duit tapi dari hutang, tapi mangkrak gitu loh teman-teman ya. Jadi kebanyakan Ghost City yang kalian lihat saat ini itu adalah ketika mereka itu gagal yang namanya membuat struktur manajemen, struktur pekerjaan atau karyawanan yang bagus ya guys ya. Setelah si Huikayan ini memang sudah diaudit sama sama government China, akuntannya itu, ternyata Huikayan ini hanya memiliki sekitar kekayaan bersih 3 juta dolar teman-teman ya, dan 3,2 miliar dolar itu dibekukan oleh siapa? Oleh istrinya tadi itu, mantan istrinya yang Ting Yume itu ya guys ya. Jadi Ting Yume itu bukan hanya bisa membuka 3,2 miliar dolar, tapi berhasil juga dia melarikan aset keluarga sebanyak 50 miliar yuan guys ya. Ingat lagi, Ting Yume ini setelah kejadian Evergrande itu collapse, bangkrut ya guys ya, dia bisa yang namanya kayak menutupi perselingkuhan suaminya ini, yang aku tadi bilang karaokean bareng sama cewek-cewek penari balet gitu ya guys ya. Itu selama bertahun-tahun hanya untuk menyelamatkan stock market dari Evergrande ini. Dan mantan istrinya tuh berbuah karena pada waktu ini bangkrut, istrinya lah yang mendapatkan harta bersihnya teman-teman ya, mantan istrinya itu, dan dia lari ke Kanada. Sementara si Huikayan ini setahu aku masih yang namanya buron, hilang, bahkan dia tuh katanya sembunyi di Hong Kong atau di Taiwan kayak gitu. Menang terbesar dari Evergrande ini tentu aja mantan istrinya Ting Yume itu, sebab ya tadi itu ya guys ya, 3,2 miliar dolarnya itu di bank dibekuin. Kalau dia nggak tanda tangan juga nggak akan cair itu uang gitu ya guys ya. Kedua itu adalah 50 miliar yuan itu cash di tangan dia dan dibuat properti lagi di Kanada. Jadi si Ting Yume itu dari nol lagi bikin properti lagi teman-teman di Kanada ya, dari kebangkrutannya Evergrande seperti itu ya guys ya. Kabaran dia tuh kayak berbuah seperti ini, bahkan juga membuat nggak cuman Evergrande atau suaminya aja yang kolaps, tapi juga negara Cina kolaps secara properti, bubble properti juga gara-gara Ting Yume seperti ini. Ini kesalahan siapa? Bukan kesalahan Ting Yume, tapi kesalahan si suaminya ini nggak bisa yang namanya memaintain rumah tangga yang bagus ya guys ya. Kalau kita pikir-pikir lagi ya guys ya, dulu si Ting Yume dan Huikayan itu pernah dibuat satu film biografi, 2 orang miskin gitu, latar belakang orang-orang yang nggak punya di Henan gitu ya guys ya. Itu hanya makan sop, sayur, roti, dan juga kayak sweet potato kayak gitu, menjadi bilioner yang paling dikagumi di dunia kayak gitu. Nah itu ternyata hanyalah sandiwara untuk menaikkan stock market dari Evergrande, membuat kepercayaan publik, marketing gitu ya guys ya. Itu akhirnya meroket dan mereka makin kaya. Tapi di dalamnya mereka tuh benar-benar tidak bahagia, bahkan sudah tidak saling mencintai lagi ya guys ya. Teman-teman, mau kalian lihat istri kalian itu lemah, hanya bisa menghitung uang atau apa, hati-hati, karena perempuan-perempuan di China itu sangat pintar sekali untuk morot harta suaminya kalau mereka itu bermasalah, seperti berselingkuh, KDRT, dan lain-lain kayak gitu ya guys ya. Jadi thank you semua udah lihat YouTube aku, dan inilah faktor utama kenapa Evergrande itu bangkrut. Bukan karena memang kemiskinan, nggak mampu beli properti atau apa, karena memang istrinya bawa lari duit suaminya itu ya guys ya. Thank you and I hope you like it. See you later, bye bye and 再见.